Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan perihal mengenai mengapa Yesus dibaptis. Yesus dibaptis bukan untuk pengesahan dirinya sebagai Mesias seperti yang dipercaya oleh saksi-saksi Yehova ya. Yesus dibaptis bukan untuk tanda pertobatannya, tetapi ia dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Coba kita baca, saudara. Di dalam Matius pasal 3, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 ya. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat 16, saya akan bacakan untuk Anda. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, itu adalah sebuah pernyataan yang menarik ya, bahwa Yesus dibaptis untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Namun sebelum kita membahas itu, mari kita perhatikan, saudara, di dalam Matius pasal 3, ayat yang ke-11 ya. Yohanes berkata demikian, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, jadi baptisan itu muncul pada zaman Yohanes. Dan Yohanes adalah nabi yang pertama yang melakukan upacara pembaptisan. Sebagai tanda apa? Kita berkata sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan dilakukan oleh Yohanes kepada orang-orang pada saat itu sebagai tanda pertobatan. Demikian juga sampai saat ini orang melakukan pembaptisan itu adalah sebagai tanda pertobatannya. Ya, jadi sebagai tanda seseorang itu telah bertobat, maka ia akan menerima baptisan. Jadi orang yang belum bertobat tentu tidak patut untuk menerima baptisan. Ya, jadi baptisan itu bukan untuk orang dewasa. Baptisan itu adalah untuk orang yang sudah bertobat. Tentu biasanya, lumrahnya dan logikanya, yang bertobat itu adalah orang yang sudah dewasa. Tetapi pembaptisan tanpa pengertian yang benar itu tetap salah. Kita lihat berikutnya, kalau misalnya kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-35 sampai seterusnya, bahwa baptisan itu selain tanda pertobatan juga sebagai tanda iman seseorang. Ya. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 ya. Maka mulai Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptiskan dia. Oke, jadi kita dapat melihat bahwa baptisan yang dilakukan terhadap manusia itu adalah tanda dua hal. Yang pertama tanda pertobatan, yang kedua tanda dia percaya. Yesus dibaptis oleh
Yohanes. Dan orang-orang dibaptis oleh Yohanes adalah tanda pertobatan. Nah kalau demikian, mengapa Yesus dibaptis? Atau mengapa Yesus menerima pembaptisan sementara baptisan yang dilakukan adalah sebagai tanda pertobatan dan sebagai tanda percaya seseorang? Tadi ayatnya sudah jelas di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat 16 itu. Yohanes sendiri ketika didatangi oleh Yesus Kristus untuk dibaptis, dia kaget. Dia tahu siapa yang datang di depannya. Dia tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tahu itu adalah Yehova yang datang dalam daging. Maka dia berkata, akulah yang harus dibaptis olehmu. Karena Yohanes sadar dia adalah manusia berdosa. Sementara yang datang kepadanya itu tidak memiliki dosa. Yang ini datang dari sorga. Dia datang dari bumi. Jadi Yohanes kaget begitu. Namun apa yang terjadi, saudara? Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, kuncinya di sini, saudara. Yesus dibaptis itu bukan sebagai tanda pertobatan, bukan juga sebagai tanda ia percaya, tetapi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi apa sebetulnya yang harus digenapi? Yang harus digenapi oleh Yesus Kristus yang berhubungan dengan baptisan atau yang digambarkan dengan baptisan itu adalah dia harus mati, turun ke dalam dunia orang mati, yaitu kalau maut, untuk menerima hukuman, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Jadi untuk menggenapkan itu, saudara, Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menggenapi dua janji. Ya, dua janji. Janji pertama itu adalah kepada Adam, manusia pertama yang ia ciptakan, bahwasanya ia dulu ketika Adam jatuh dalam dosa, ia berjanji akan mengutus juru selamat, yang mana juru selamat itu nanti akan menerima hukuman, menggantikan hukuman anak-anaknya di neraka. Sebagai tanda bahwa mereka, atau sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang itu, yang akan dikorbankan menggantikan mereka, maka mereka diperintahkan untuk melakukan upacara simbolik yang menggambarkan pengorbanan sang juru selamat. Apa? Jadi mereka membentuk sebuah mezbah, lalu mengambil seekor domba dan menyembelih hewan korban itu di atas mezbah. Setiap mereka melakukan itu membuktikan bahwa mereka beriman kepada sang juru selamat yang akan datang itu. Jadi kalau manusia pada saat itu sebelum kedatangan Kristus tidak lagi melakukan penyembelihan hewan korban, itu bukti bahwa mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jadi tolak ukurnya di situ. Ya. Benar tidaknya iman seseorang diukur dari itu. Kalau misalnya mereka tidak lagi melakukan penyembelihan hewan korban di atas mezbah, maka itu tandanya mereka tidak lagi percaya. Demikian sebaliknya. Nah, jadi untuk menggenapi itu, saudara, yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi janjinya kepada Daud, bahwasanya kerajaan Daud akan kokoh, ya, melalui keturunannya. Tentu bukan Salomo, ya, kokoh selama-lamanya itu artinya bahwa nanti juru selamat itu akan lahir dari keturunannya. Namun ketika Tuhan Yesus Kristus datang, janji itu ingin digenapinya, tetapi anak-anak Daud, keturunan Daud tidak menerimanya. Maka otomatis janji itu ditunda. Ditunda pendirian kerajaan damai sejahtera itu. Ya, sebuah kerajaan yang memang belum pernah ada, tetapi akan ada, di mana dalam kerajaan itu, di situ akan ada damai, di mana binatang-binatang akan kembali seperti pada zaman dahulu kala, memakan rumput, dan manusia kembali makan buah, dan usia manusia akan panjang, ya, dan di sana manusia akan mengalami damai sejahtera, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi raja di bumi. Ya, berikutnya kita lihat, saudara, jadi Yesus Kristus dibaptis bukan sebagai tanda pertobatan, tapi untuk menggenapi tadi. Menggenapi di mana dia harus mati, menerima hukuman di neraka, yaitu di alam maut, tetapi dia akan bangkit.
Ya, jadi untuk memenuhi itulah dia harus menerima baptisan. Dan oleh karena itu juga setiap orang yang menerima baptisan itu atau melakukan pembaptisan harus mengajarkan hal demikian, bahwasanya baptisan itu adalah merupakan gambaran daripada Injil, yaitu menggambarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau misalnya itu seseorang yang misalnya tidak dibaptis atau dibaptis tanpa pengertian yang benar, ya, maka pembaptisan itu adalah sebuah pembaptisan yang tidak sah. Ya, jadi harus dimengerti gitu, apa yang melatar belakangi adanya baptisan, kenapa baptisan itu muncul pada zaman Yohanes, apa maknanya, apa syaratnya, dan seperti itu ya. Jadi harus didasarkan kepada pengertian yang benar. Jadi kalau tidak, maka baptisan itu tidak pernah menjadi sah, karena dilakukan dengan tanpa pengertian. Jadi kita harus bisa menjelaskan iman kita dengan baik. Jikalau tidak, maka itu yang disebut dengan iman membabi buta. Ya, jadi baptisan itu ya baptisan yang diterima oleh Kristus bukan untuk tanda pertobatannya dan bukan untuk tanda percayanya, tetapi untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Ya, supaya digenapi janji kepada Adam. Ia harus menggenapi bahwa dia akan dikorbankan seperti domba korban itu, dan dia harus menerima kematian demi menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Semoga ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.